Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GNH. Dan pada pagi hari ini sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu Tuhan, sehingga terbukti pada pagi hari ini kami masih merasakan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami jemaat Tuhan akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah hamba yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang selalu kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membagikan dua ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari kitab Ulangan 10 ayat 14. Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Sekali lagi, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab Wahyu 14 ayat 7 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sekali lagi, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya akan memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu sembahlah Allah. Sekali lagi, sembahlah Allah. Saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin kita selama ini bertanya-tanya di dalam hati kita, atau kita mempunyai satu pertanyaan selama ini yang masih ada di dalam hati dan pikiran kita, yaitu pertanyaan tentang mengapa kita harus menyembah Allah. Sekali lagi, pertanyaan tentang mengapa kita harus menyembah Allah. Saudaraku, jawaban yang sederhana, yang singkat saya akan memberitahu buat kita semua mengapa kita harus menyembah Allah. Saudaraku, karena Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Allah adalah Sang Pencipta alam semesta bersama dengan isinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah adalah Sang Pencipta manusia seturut dengan gambarnya. Sekali lagi, Allah adalah Sang Pencipta manusia seturut dengan gambarnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, patutlah kita berbahagia pada saat ini, pada pagi hari ini, karena kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, manusia ciptaan Allah yang paling mulia dari dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Saudaraku, kita posisinya sangat spesial di hadapan Tuhan. Jadi patutlah kita bersyukur dan berbahagia pada pagi hari ini. Tetapi ada beberapa di antara kita mungkin masih bergumul di dalam permasalahan dan problem yang terjadi di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku, ada yang juga bertanya,
begitu berat Tuhan, begitu berat permasalahan yang kami hadapi, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan, finansial, saudaraku, dan lain-lain sebagainya. Seperti kita tidak sanggup lagi, seperti jalan di penghujung itu seolah-olah tidak ada lagi jalan lain, saudaraku, sudah mentok. Dan disitulah manusia kita terkadang lemah. Dan kita seringkali, saudaraku, remuk hati, lalu kita tanpa kita sadari, saudaraku, kita mencari ilah-ilah lain di hadapan Allah. Kita mencari orang-orang pintar yang ada di sekitar kita tanpa mempedulikan Allah yang sesungguhnya. Saudaraku, terkadang kita mencari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya beritahu buat saudara pagi hari ini, firman Tuhan sudah diberitakan, lalu kita bertobat pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertobat dari semuanya. Kita bertobat dari orang-orang pintar. Kita bertobat dari dukun, dan selama ini kita jauh daripada Tuhan. Dan ternyata Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, dan Dia sanggup memberikan selamat untuk kita semua. Sekali lagi, saudaraku, kita adalah manusia ciptaan Allah yang paling mulia, karena Allah menciptakan kita sangat spesial, segambar dengan Allah. Kita terus berdoa dan kita terus berkata dengan iman kita, kiranya senantiasa Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita, dan kita dimampukan supaya kita juga memiliki sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Tuhan mencurahkan dan memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan kita. Kita mampu memiliki sifat-sifat Allah. Lakukan hal yang baik dimanapun saja dan kemanapun kita pergi dan kemanapun kita berada, Tuhan. Lakukan hal yang baik bagi sesama kita, layani sesama kita dengan baik, dan lakukan hal yang positif di mata sesama kita dan bahkan di mata Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini iman kita sempat goyah, nyali kita ciut. Tetapi ketika kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, kita bangkit kembali bahwa sesungguhnya benar Allah, Tuhan sudah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Dan kita berdoa kiranya sifat-sifat Allah juga kita miliki. Mulai saat ini, mari kita hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah, dan terus berdoa kepada Allah. Kita tidak lagi mencari ilah lain, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selama ini hubungan kita sempat terputus dengan Allah, dan pada saat ini karena firman Tuhan kita sudah dengarkan, hubungan itu kita pulihkan. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan antara manusia dan Allah, dan lakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang dosa juga menghalangi kita datang kepada Tuhan, tetapi kabar sukacita bahwa kita sudah diampuni dan hubungan kita yang sempat putus sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah sebentar kita memulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini. Biarlah kita berdoa aktivitas kita berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan yang singkat, biarlah bersama Tuhan kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menciptakan alam semesta. Engkau sudah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau menciptakan kami manusia segambar dengan-Mu Tuhan. Dan Engkau meletakkan posisi kami, posisi yang sangat spesial di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah Tuhan aktivitas jemaat-Mu yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kiranya Tuhan melepaskan pengampunan-Mu atas kami. Selama ini kami selalu jauh daripada Tuhan, selalu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pengampunan-Mu atas kami, sehingga kami layak senantiasa datang ke hadapan Tuhan, datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami jemaat Tuhan yang berseru pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.